Halo pemirsa catatan sang jurnalis, berjumpa lagi dengan saya Gelus Karkinanti dan saya masih di Kabupaten Kendal ini pemirsa. Kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk mengikuti bersama gelaran acara Pemilu Damai 2024 yang digelar di Pendopo Tumenggung Bahorekso Kabupaten Kendal yang nantinya diikuti oleh para pimpinan umat beragama dan juga pimpinan organisasi Islam yang ada di Kabupaten Kendal ini. Seperti apa gelaran acara deklarasi Pemilu Damai ini? Simak selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Pemilu damai memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan demokrasi suatu negara. Pemilu damai dapat membantu mencegah terjadinya konflik, kerusuhan, atau kekacauan sosial yang dapat merugikan keamanan dan stabilitas negara. Dalam hal ini, pemuka agama dan organisasi keagamaan juga memiliki peran yang besar dan penting dalam menciptakan pemilu damai, seperti berkontribusi dalam membentuk sikap positif, menyejukkan ketegangan, dan mempromosikan toleransi di antara masyarakat. Demikian halnya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kendal melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol yang menggelar deklarasi Pemilu Damai 2024. Menghadirkan para pemimpin agama dan organisasi keagamaan di Kabupaten Kendal untuk bersama-sama mensukseskan Pesta Demokrasi Pemilu 2024. Tujuan untuk mencapai pemulihan bagi Kabupaten Kendal dengan melibatkan elemen masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan pemilu dengan menggunakan hak pilih atau jangan golput. MUI dan FKUB merupakan mitra strategis dalam menjaga kerukunan beragama dan stabilitas wilayah di Kabupaten Kendal. Hadirin silakan berdiri. Deklarasi diikuti oleh seluruh peserta. Deklarasi Pemilu Damai tahun 2024. Kami seluruh pimpinan umat beragama dan pimpinan seluruh organisasi Islam yang ada di wilayah Kabupaten Kendal bersepakat mendeklarasikan pelaksanaan pemilu tahun 2024 berjalan dengan aman, tertib dan damai, dengan senantiasa bertekad menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dua, menghargai dan menjunjung tinggi keragaman keyakinan agama, tradisi, dan praktek keagamaan di masyarakat. Tiga, bertekad mensukseskan pemilu damai tahun 2024 yang berlangsung lancar, tertib, damai, jujur, dan adil, sesuai dengan peraturan undang-undangan tentang pemilu di Indonesia. Empat, menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi beragama dalam kehidupan sehari-hari, lebih-lebih dalam pelaksanaan pemilu damai tahun 2024.
beragama dan mengganggu pelaksanaan pemilu damai tahun 2024 Kendal 12 Februari 2024 yang mendeklarasikan pertama Ketua MUI Kabupaten Kendal, Ketua FKUB, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, Ketua PD Muhammadiyah, Ketua Rifaiyah, Ketua LDI Kabupaten Kendal, perwakilan dari agama Kristen, perwakilan dari agama Katolik, perwakilan dari agama Hindu, perwakilan dari agama Buddha, perwakilan dari Konghucu, perwakilan dari aliran kepercayaan, diketahui oleh Bupati dan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kendal. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya oleh Ketua FKUB Kabupaten Kendal. Selanjutnya oleh Ketua NU Kabupaten Kendal. Selanjutnya oleh Ketua Muhammadiyah Kabupaten Kendal. Penandatangan selanjutnya oleh Ketua Rifaiyah Kabupaten Kendal. Selanjutnya oleh Ketua LDII Kabupaten Kendal. Selanjutnya oleh perwakilan agama Kristen. Selanjutnya oleh perwakilan agama Katolik. Penandatangan selanjutnya perwakilan agama Hindu. Selanjutnya perwakilan agama Buddha. Selanjutnya oleh perwakilan agama Konghucu. Selanjutnya oleh perwakilan aliran kepercayaan. Selanjutnya oleh Kepala Kantor Kemenang Kabupaten Kendal atau yang mewakili untuk dapat membubuhkan pagi. Dan yang terakhir oleh Bupati Kendal. Penandatangan selesai, dilanjutkan foto bersama. Melalui peran yang aktif dan positif dari pemuka agama dan organisasi keagamaan, pemilu dapat menjadi momen yang memperkuat nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan persatuan dalam masyarakat. Mereka dapat menjadi kekuatan yang memajukan perdamaian dan stabilitas dalam proses demokratisasi. Terima kasih Mbak. Jadi deklarasi pemilu damai itu terjadi karena sinergitas pemerintah Kabupaten Kendal melalui Kesbangpol bersama MUI dan FKUB. Jadi memang program deklarasi pemilu damai sudah kami canangkan di dalam program prioritas di Kesbangpol Kabupaten Kendal. Jadi memang sudah matang direncanakan untuk menciptakan iklim yang kondusif gitu. Sudah dari awal karena memang
pemilu kali ini kan pemilu serentak beda dengan pemilu sebelumnya. Karena dengan pemilu serentak semuanya di tahun ini. Jadi kami memang mengantisipasi segala sesuatu halnya dengan ya hal-hal yang baik. Kalau sejauh ini Kendal aman ya Pak ya dari konflik keagamaan seperti itu jelang pemilu? Alhamdulillah toleransi umat beragama di Kendal sangat baik. Ya, dari dulu sampai sekarang sangat baik. Dan untuk itu kami selalu meningkatkan bagaimana caranya tokoh-tokoh agama melalui beliau-beliau masyarakat itu semakin sadar bahwa pemilu itu penting untuk dilaksanakan dengan aman, nyaman, dan hasilnya baik. Harapannya setelah ada acara ini dan juga deklarasi dan penandatangan seperti apa? Ya, harapannya dengan ada deklarasi dan penandatanganan ya tentunya beliau-beliau mengimplementasikan kepada masyarakat, kepada semuanya untuk berpartisipasi mensukseskan pemilu dengan cara aman, nyaman, dengan memilih sesuai dengan apa yang sudah menjadi pilihan masing-masing. Ajakan dong Pak untuk masyarakat Kendal untuk pemilu damai ini. Ya, kepada masyarakat Kabupaten Kendal, besok tanggal 14 silahkan panjenengan untuk bisa berbondong-bondong hadir. Ini apa ini? Oh ini, ulangi bisa nggak? Lah aku gimana ulangi bisa titik? Ya, untuk ajakan kepada masyarakat Kendal untuk ikut dalam pemilu damai ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kendal. Kita tahu bahwa tanggal 14 Februari 2024 ya adalah puncak dari rangkaian pemilu serentak, dan di sana kami berharap panjenengan seluruh masyarakat Kabupaten Kendal untuk bisa hadir, bisa mensukseskan pemilu dengan cara mencoblos ya apa yang sudah menjadi pilihan panjenengan masing-masing. Artinya apa? Sebagai masyarakat dan warga negara yang baik, kita harus bisa menjaga iklim kondusif, bisa mensukseskan dengan cara berpartisipasi datang ke TPS. Jangan lupa ya. Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Kendal mengungkapkan, berbagai upaya koordinasi terus dilakukan dengan para pemuka agama dan organisasi agama, baik di tingkat kecamatan hingga kabupaten. Pihaknya juga terus mengajak seluruh lapisan masyarakat Kendal untuk bersama memperdomani dan menggaungkan pemilu damai agar kondusivitas wilayah Kendal ini tetap terjaga. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu sehat walafiat dan melaksanakan tugas sesuai dengan posisi kita masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Yang terhormat Bapak Bupati Kendal serta jajaran Forum Muda, hadir Pak Dandim, selamat datang, Pak Jadi, Pak Kapolres yang diwakili Pak Umar, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Yang pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha mengatur seluruh tata kehidupan kita bersama. Oleh karena itu, marilah kita laksanakan amanah dari Yang Maha Kuasa itu untuk kita bisa menciptakan kehidupan yang aman. Aman dulu. Setelah aman kita nanti nyaman. Setelah nyaman kita damai. Sehingga dengan ketiga kata kunci itu sesuai yang banyak disebut di dalam kitab suci, menjadikan kewajiban kita sekalian untuk saling menghormati, menghargai. Salah satu ayat dalam surat Al-Hujurat mengatakan, la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum. Tidaklah kita diminta untuk tidak menghina, mengejek kelompok dan komunitas lain. Bahkan Tuhan memberikan penekanan kepada khusus kaum ibu wala nisa'un. Karena menurut hasil penelitian, bapak-bapak itu sehari bicara hanya membutuhkan 7.000 kata.
kalau ibu-ibu sampai 20.000 kata. Sehingga namanya benar, Quran itu mengingatkan supaya ibu-ibu juga banyak berbicara yang baik, jangan mencari aib kelompok yang lain. Kita sekalian Bapak juga harus karena masing-masing kelompok memiliki keistimewaannya sendiri-sendiri. Nabi Muhammad SAW juga diungkapkan bahwa beliau itu laisa bihumasin wala'iyah. Beliau adalah sosok manusia yang tidak pernah mencaci maki, menghina dan mengejek siapa. Oleh karena itulah pertemanan beliau kepada siapapun menjadi sangat baik, sangat akrab. Ini yang harus kita pelihara. Kami seluruh jajaran MI dari kabupaten sampai ke kecamatan sudah sepakat kita upayakan pelaksanaan pemilu ini damai. Dan kita kan sudah berpengalaman melakukan kegiatan pemilihan umum. Bukan pertama kali ini saja. Yang kedua, kita sudah rasakan bersama negara kita ini sudah relatif diperhitungkan seluruh potensinya oleh negara-negara lain. Sehingga oleh karena itulah kita punya kewajiban menjaga, meneruskan langkah perjuangan dan pengorbanan para pahlawan dan founding fathers negara kita ini yang sudah begitu kokoh, begitu kuat. Maka kita jangan lena, jangan lalai untuk terus menjaga keutuhan, kebersamaan dan kesatuan bangsa Indonesia ini. Kita bersepakat bahwa Bhinneka Tunggal Ika. Kita bisa berbeda, tapi satu ikatan, kesamaan, semangat mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan penuh keadilan, berupaya menciptakan kemakmuran, kemajuan dalam segala sektor, pertama sektor kualitas sumber daya manusia kita, sebagaimana yang sudah selalu ditekankan oleh Pak Bupati. Dengan sumber daya manusia yang hebat, maka akan relatif cepat negara ini berubah menjadi negara maju, tidak hanya setara, bisa saja melebihi negara maju yang lain. Kita bisa pelajari sejarah bagaimana Jepang hancur berantakan tahun 45, tapi begitu mereka sadar, akhirnya sekarang menjadi salah satu negara kekuatan teknologi dan ekonomi dunia. Kita bisa, maka kita kembangkan semangat untuk itu. Oleh karena itulah kami juga mohon Pak Bupati memberikan pengarahan kepada seluruh hadirin yang ada di forum ini agar betul-betul secara tulus menciptakan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan kedamaian di masyarakat kita bersama. Karena sebenarnya sejatinya disitulah Allah memberikan amanah kepada kita semua menjadi khalifah di ini. Tidak boleh membuat kerusakan dalam bentuk apapun. Terlalu banyak yang larang kita untuk bikin kerusakan. Karena itulah kita sepakat menciptakan kondisi tata pergaulan berbangsa dan bernegara dari waktu ke waktu menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih kokoh, lebih aman dan damai, sehingga kita bisa melakukan aktivitas sesuai dengan bidang kita masing-masing dengan lancar, baik dan sukses. Demikian yang dapat kami sampaikan. Moga-moga Allah meridhoi langkah kita sekalian. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesuai dengan bidang dan kapasitas kami, pertemuan-pertemuan rutin kami dengan internal pengurus MI di level kabupaten sampai kecamatan selalu kita laksanakan. Di situ kita sharing akan arti pentingnya tanggung jawab kita bersama
menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini yang sudah sangat baik hasil perjuangan pengorbanan para pahlawan dan founding fathers dulu. Jadi kita patut menghargai jasa-jasa beliau itu. Maka merawat itu menjadi kewajiban kita. Memang merawat itu kadang-kadang bisa lebih sulit ketimbang mendirikan. Tetapi apapun yang terjadi harus kita laksanakan demi keberlangsungan NKRI. Pada hari ini kan seluruh lapisan dari elemen pemuka agama kan hadir. Ya. Harapan dari MUI seperti apa? Ya, maka tadi kami sebelum langsung naik panggung di sini, saya ketemu dengan teman-teman itu, ya ngobrol santai gitu, nah, supaya muncul keakraban. Komunikasi itu merupakan salah satu cara untuk menghindari kesalahpahaman. Karena kita tidak pernah mau berkomunikasi, maka masing-masing pihak sering menafsirkan sendiri-sendiri menurut kemauannya. Tetapi ketika kita sering ketemu ngobrol, ternyata kita juga satu kesepakatan. Langkah-langkah konkret apa untuk berkoordinasi dengan para pemuka agama ini? Untuk para pemuka agama Islam, kita mengajak mereka yang punya majelis taklim, sampaikanlah kepada umat untuk menjaga kondusivitas, persatuan, dan kerja keras dengan sebaik-baiknya demi kebaikan bersama. Kepada teman-teman agama lain, maka Pak Idris sebagai Ketua FKUB, beliau yang lebih berperan, tapi intinya juga sama, kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, ini memang harus sejalan. Harapannya untuk pemilu nanti seperti apa? Ya berjalan lancar, langsung, umum, bebas, rahasia, tertib, damai, nggak ada gejolak yang merugikan kita bersama lah. Wong kita melaksanakan pemilu bukan kali pertama saja, kok sudah berulang kali. Masa sudah sekian banyak pengalaman masih nggak paham-paham. Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Kendal menyebut, adanya deklarasi pemilu damai kali ini dapat menguatkan dan membulatkan tekad bersama untuk menciptakan iklim yang kondusif jelang penyelenggaraan pemilu 2024. Untuk menciptakan kondusivitas di Kendal, khususnya dari kalangan umat beragama, karena FKUB di situ ada Kristen, ada Buddha, ada Katolik, ada Hindu. Tiap sebulan sekali kan kita ketemu, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada bisa ditekan sedini mungkin sehingga tidak akan terjadi gejolak. Kami yakin para tokoh-tokoh itu pilihannya mesti tidak sama. Akan tapi ketidaksamaan itu bukan berarti untuk perpecahan, tapi ketidaksamaan itu justru untuk merekatkan persatuan. Sehingga kami berulang-ulang menekankan, monggo pilihannya beda nggak apa, yang penting persatuan demi untuk keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, untuk keutuhan masyarakat Kendal supaya lebih baik dari tahun-tahun yang akan datang. Setelah ada penandatanganan deklarasi ini, harapannya seperti apa? Ya, harapannya malah lebih menguatkan para tokoh agama. Karena yang hadir itu tidak hanya dari kalangan tokoh agama Islam, tapi semua tokoh yang ada di agama yang ada di Kabupaten Kendal, termasuk aliran kepercayaan juga hadir. Sehingga hal itu semakin nanti akan disebarkan di tengah-tengah masyarakat, bahwa kita walaupun beda pilihan, akan tapi kita tetap satu tujuan, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia. Walaupun apa intrik-intrik yang ada itu biasa, akan tapi dengan kita saling komunikasi, dengan kita saling silaturahim, dengan kita saling nyapa, insya Allah hal-hal yang tidak kita inginkan tidak akan terjadi. Itu harapan kami dengan adanya deklarasi pada siang hari ini. Sejauh ini untuk iklim dari para umat beragama di Kabupaten ini aman? Aman, bagus sekali. Persaudaraannya bagus sekali, persatuannya kompak. Ketika mereka ada kegiatan agama, umat Islam ikut ke sana. Ketika umat Islam ada kegiatan beragama, juga umat non-Muslim juga ikut.
Jadi, sehingga kebersamaan antara agama yang ada di Kabupaten Kendal insya Allah berjalan dengan baik. Untuk penyelenggaraan pemilu nanti seperti apa? Penyelenggaraan harapannya dilaksanakan dengan jujur, adil, dan jangan ada pemaksaan. Itu saja. Kami lihat di tengah-tengah di lapisan masyarakat, kelihatannya masyarakat itu sekarang sudah cerdas semua, sudah pengalaman karena sudah berbagai kegiatan pemilu sudah dilaksanakan, sehingga sudah biasalah, walaupun ada intrik-intrik setelah itu hilang, selesai. Deklarasi pemilu damai yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Kendal ini merupakan langkah inisiatif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan umat beragama tentang pentingnya pemilu damai. Bupati Kendal Diko M. Ganinduto menyebut, dengan berkumpulnya para pemuka agama ini, besar harapan bersama pemilu 2024 akan berjalan dengan aman, nyaman, dan damai. Ya, perannya dengan menyelenggarakan kegiatan hari ini. Dari Kesbangpol kita mengundang seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat. Hari ini kita berkumpul, kita mendeklarasikan bahwa kita berharap semua pemilu ini berjalan dengan aman, berjalan dengan nyaman, damai, tertib, dan tentunya pasca pemilu juga semuanya bisa berjalan dengan kondusif. Gitu. Jadi dengan berkumpulnya tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat hari ini adalah upaya kita, salah satunya adalah menjaga keamanan pemilu pada tahun 2024. Kemudian setelah ini tentunya kita tindak lanjuti dengan berbagai kegiatan, seperti kita lakukan monitoring. Besok kita juga ada apel gabungan dengan TNI Polri untuk menjaga, memastikan bahwa seluruh rangkaian pemilu ini berjalan dengan lancar. Tadi kan sudah sempat kita tangani, itu tujuannya sebenarnya apa sih? Ya, artinya kan kita menyepakati bersama, kita tanda tangan poin-poin apa aja yang kita sepakati, kita harus menjaga keutuhan NKRI, tidak boleh ada politisasi agama dan lain sebagainya. Nah, ini artinya kita punya kesepakatan yang sama, kita tanda tangan bersama, dan harapannya kita menjalankan apa yang sudah kita sepakati bersama. Sejauh ini iklim pemilu di Kendal? Alhamdulillah lancar, semuanya baik, tidak ada kendala sampai hari ini, tidak ada permasalahan juga, dan mudah-mudahan ini bisa terus kita jaga sampai selesai. Harapan untuk pemilu tanggal 14 nanti? Harapannya saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk datang ke TPS, menggunakan haknya, dan ini menentukan arah negara kita 5 tahun ke depan, calon presiden maupun juga wakil rakyat. Ya, mudah-mudahan harapan saya antusiasme masyarakat tinggi untuk sama-sama memberikan hak pilihannya. Melalui peran aktif pemerintah kabupaten, serta keterlibatan dan dukungan dari pemuka agama dan masyarakat setempat, pemilu damai dapat menjadi realitas. Kerjasama ini dapat menciptakan iklim demokrasi yang sehat, inklusif, dan memajukan perdamaian serta stabilitas di tingkat lokal serta nasional. Pemirsa, banyak cara yang bisa dilakukan untuk menciptakan kondisi yang kondusif untuk menyongsong gelaran pemilu 2024 ini, yang tentunya menjadi gelaran pemilu yang damai, jujur, dan juga adil. Dan seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kendal, ini pada hari ini telah melaksanakan deklarasi pemilu damai 2024, dan tadi juga sempat dilakukan penandatanganan deklarasi pemilu damai seperti yang Anda lihat di belakang saya, yang tadi juga sempat ditandatangani oleh para pemuka agama. Ini ada dari Ketua MUI, Ketua FKUP, kemudian juga ada Ketua NU, Ketua Muhammadiyah, dan kemudian juga ada Ketua Rifaiyah, Ketua LPII, dan juga para perwakilan dari agama-agama yang ada seperti agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan juga ada aliran kepercayaan. Dan tadi juga sempat menandatangani juga deklarasi pemilu damai ini oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kendal serta Bupati Kendal Diko M. Ganinduto. Dan pemirsa, terima kasih telah menyaksikan catatan sang jurnalis episode kali ini, dan besar harapan kita untuk pemilu 2024 ini berjalan dengan damai, aman, lancar, jujur, dan juga adil. Dan akhirnya pemirsa, saya Galus Karnati dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.